Jika kamu ingin dilecehkan, pergilah ke Eropa. Jika kamu perempuan yang ingin dikejar-kejar di jalan, pergilah ke Eropa. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang tidak bisa berjalan di jalan tanpa ada orang yang mengejarmu dan membuatmu ketakutan setengah mati, maka pergilah ke Eropa. Karena rekaman ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tadi aku sedang mencari konten tentang perempuan yang dilecehkan. Dan aku pikir mungkin akan sulit menemukannya. Ternyata aku bisa menemukan puluhan video hanya dalam satu pencarian cepat tentang perempuan yang hanya berjalan di jalan. Di Inggris, di Prancis, di seluruh Eropa. Dan ketika aku bilang orang-orang, maksudku imigran yang mengikuti mereka dan membuat mereka sangat ketakutan. Aku tidak tahan dengan apa yang terjadi. Karena seharusnya kamu boleh berjalan di jalan tanpa takut nyawamu terancam. Siapkan diri kalian karena kalian akan marah seperti aku. Selamat datang di The Pushmek. Omong-omong, aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe. Aduh, aku kesal. Kalau saja masih ada yang berpikir bahwa lari bagi perempuan itu aman, barusan aku lari melewati seorang pria yang memamerkan alat kelaminnya. Maaf kalau keluargaku mendengar ini. Dia benar-benar menatapku sepanjang jalan. Dan aku baru sadar di detik terakhir. Kami tidak mengada-ada. Ini benar-benar terjadi. Maksudku, kalau kalian ingin jogging dan, entahlah, melihat pemandangan indah seorang pria yang memamerkan alat kelaminnya dan melakukan sesuatu, pergilah ke Eropa, teman-teman. Mari kita dengar pendapat wanita lain. Oke, aku tidak pernah menyangka akan merekam ini. Tapi intinya sebenarnya tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi tadi aku sedang berjalan-jalan di London dan aku tinggal di daerah yang cukup ramai, dekat salah satu jalan utama. Dan awalnya aku sadar ada seorang pria di seberang jalan, berjalan ke arah yang sama dan dengan kecepatan yang sama denganku. Aku pakai headphone, jadi aku cuma santai saja. Lalu aku menyeberang ke sisi jalan tempat dia berada. Dia mungkin sekitar 40 yard di belakangku. Tapi lalu aku sadar kalau dia masih mengikuti aku. Jadi aku masuk ke Apple Store untuk bersembunyi dari dia pada dasarnya. Lalu aku masuk sedikit lebih dalam ke dalam toko karena aku nggak mau dia langsung melihatku. Lalu aku melihat ke arah pintu, dan kemudian dia masuk ke dalam toko. Dan dia seperti melihat-lihat ke sekeliling seperti ini. Dan aku langsung memposisikan diri di belakang tiang, dan perlahan berjalan menuju pintu keluar saat dia masuk. Jadi intinya, aku tidak benar-benar berlari keluar dari toko. Tapi aku berjalan sangat cepat keluar dari toko, menyeberang jalan secepat mungkin, dan balik ke arah semula. Teman-teman, ayo kita berhenti sebentar. Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami situasi seperti ini? Atau para perempuan yang sedang menonton ini? Kalau kamu belum pernah mengalami situasi di mana seseorang mengikuti kamu kemanapun kamu pergi dengan cara yang membuat tidak nyaman, itu benar-benar mengerikan. Tapi, misalkan saja untuk sesaat kamu belum pernah mengalaminya. Apakah kamu mengenal perempuan yang kamu pedulikan? Apakah kamu punya anak perempuan yang sangat kamu hargai, khususnya? Istri, pacar, ibu, yang sedang berjalan di jalanan London. Bayangkan saja, seorang pria mulai mengincarnya dan mengikutinya. Dan dia berusaha menjauh. Dia masuk ke sebuah toko, dia mencoba menghindar, dan pria itu tetap mengikutinya. Aku ingin kamu merasakan darahmu mendidih. Karena ini bukan hanya ceritanya saja. Ini adalah kisah jutaan orang di luar sana yang mengalami pengalaman seperti ini dan tidak ada yang dilakukan untuk mengatasinya. Jadi, mari kita naik pitam. Dan aku terus-menerus menoleh ke belakang setiap detik, memastikan dia tidak mengikutiku. Berbelok ke segala arah agar dia tidak tahu di mana aku berada. Dan itulah seluruh ceritanya. Tapi sangat penting sebagai seorang perempuan untuk selalu waspada. Dan aku sebenarnya belum pernah merasa tidak aman selama tinggal di London sampai hari ini. Dan itu benar-benar menakutkan. Bukan berarti tidak ada apa-apa yang terjadi, karena hal buruk ini memang terjadi. Gadis ini benar-benar beruntung karena tidak terjadi apa-apa padanya. Beruntung, karena sekali lagi, lihat apa yang dialami gadis-gadis lain. Oke? Ada video nyata tentang mereka yang diikuti dan diawasi. Saya rasa tidak. Kita akan bisa dalam. Berikutnya.
beberapa tahun ke depan. Saya rasa kita akan bisa melakukan ini dalam beberapa tahun ke depan. Teman-teman, mereka menatapnya di video ini. Iya, Aku mau pulang. Tidak. Ayolah, apa yang kamu katakan? Iya, ayolah, kita akan berciuman. Itu yang aku dengar. Gadis ini sedang dilecehkan di video ini. Kita akan sampai dalam 5 menit. Halo, apa kabar? Iya, kamu? Dan kamu, aku, Lajang, Baik, dan Snap. Kamu mau akun Snapku? Wih. Kamu mengerti sedikit bahasa Prancis? Iya. Aku seorang Muslim. Baik, Lajang. Kamu sangat cantik. Oke. Ya. Aku tidak ingin mengganggu, tapi aku kurang tertarik. Tidak, Snap, Bu. Telepon aku malam-malam jam 23.00. Jadi, pria ini mendekati dia, intinya bilang, aku sebenarnya tidak tinggal di sini, karena jelas dia memang tidak tinggal di sini. Aku Muslim. Menurutku kamu cantik. Kasih aku kontakmu. Dan dia bilang, aku sebenarnya tidak mau. Tidak. Kasih aku kontakmu. Sekarang, saat ini hanya percakapan yang sopan antara pria aneh yang sudah mengikutinya selama 5 menit terakhir seperti yang dia katakan. Tapi dia tidak membiarkan dia berkata tidak dan pergi. Dia bilang, tidak, berikan aku informasi itu. Sekarang, coba bayangkan dirimu sebagai gadis ini, karena aku tidak melihat siapapun di sekitar sini. Dan ada pria besar ini yang mengatakan padaku, kasih aku kontakmu. Menurutmu, bagaimana perasaan gadis ini sekarang? Untuk apa? Datanglah ke rumahku, lihat jamnya. Tidak, maaf. Tidak, tolong. Snap. Baiklah, aku. Kamu kelihatan sangat cantik, aku tidak bisa bilang sebaliknya. Dia benar-benar gila karena dia tidak lari. Tapi sekali lagi, bagaimana kalau dia memutuskan untuk mengejarnya? Dia tidak akan bisa lari lebih cepat darinya. Tapi, aku tidak bisa. Oh ya? Aku juga tidak. Saya Muslim, agen di rumah, TV di rumah, lihat di malam hari. Saya sangat suka perempuan kulit putih. Oke, ya. Saya kulit hitam, perempuan kulit putih, di rumah nonton TV, bagus. Tidak, tapi tidak apa-apa. Saya tidak terlalu tertarik. Tolong, Bu. Tidak, sungguh. Baik. Semoga harimu menyenangkan. Tidak, Snap, tidak. Nama depanmu siapa? Saya Lajang, baik, oke. Tidak apa-apa, saya tidak tertarik, maaf. Tidak. Oke, ya, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Dia benar-benar sangat beruntung, karena semuanya berakhir seperti itu. Benar-benar sangat beruntung, karena bukan kebanyakan orang, tapi banyak orang tidak mendapatkan akhir seperti itu, di mana dia bisa merekamnya, dan dia pergi begitu saja. Ngomong-ngomong, kenyataan bahwa dia terlihat canggung di depan kamera, yang membuatmu bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan. Mungkin itu adalah hal yang menyelamatkannya, karena wajahnya sangat terdokumentasi, dan dia membuatnya sangat jelas, yang sebenarnya cukup cerdas. Sungguh, aku tidak pernah sendirian di Paris. Aku sendirian di stasiun, di Gare du Nord. Dan serius, benar-benar itu mengerikan. Aku didekati orang setiap 5 menit. Bahkan ada seorang cewek yang datang ke aku. Dia bilang, geser tasmu tolong. Aku tanya, kenapa aku harus menggeser tasku? Dan dia bilang, karena itu ada pipisnya. Dan ada seorang tunawisma yang pipis di tasku. Jadi, aku nggak tahu, aku sendirian dan semacamnya. Aku juga dihina sebagai gelandangan. Setiap 2 menit ada saja yang minta uang. Sungguh, aku benar-benar capek banget. Aku nggak tahan. Aku pengen pulang ke rumah. Aku harap acara Buma itu memang layak untuk didatangi. Cerita lain. Ayo kita bahas satu lagi. Menjadi perempuan yang bekerja di bidang konstruksi. Soalnya, aku kasih tahu ya, mereka benar-benar memperlakukanmu dengan sangat buruk. Kalau kamu mendapatkan orang-orang dari negara yang tidak menghormati perempuan, perempuan tidak diizinkan bicara. Perempuan tidak diizinkan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Begitu mereka tiba di wilayah Britania Raya, mereka tidak akan tiba-tiba berubah pikiran dan mulai bersikap sopan kepada perempuan. Misalnya, ada 4 orang yang bekerja di gerbang, 3 orang asing, 1 orang Inggris.
Orang Inggris itu satu-satunya yang peduli melihat kertas dan memanggil saya dengan nama saya. Yang lainnya, saya dipanggil oi, cewek, dan bunyi klik-klik-klik untuk menarik perhatian saya. Saya benar-benar bekerja dengan mereka. Mereka tidak mendengarkan satu kata pun yang saya ucapkan. Rasanya seperti berbicara dengan tembok bata. Tapi bukan perempuan dari negara asing. Bukan juga laki-laki dari Jerman atau laki-laki dari Afrika Selatan. Yang bermasalah itu laki-laki dari negara dunia ketiga. Sejujurnya, itu membuat saya pusing. Saya hanya ingin datang ke sini, bekerja, dan dihormati oleh orang-orang di sekitar saya. Tapi, saya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan saya juga tidak bisa menegur mereka karena mereka akan langsung balik menuduh saya rasis. Tentu saja, kamu dianggap rasis karena kamu memang rasis. Berikut rekaman lainnya. Seorang wanita mendapatkan suami yang baik. Kamu lahir di jalanan. Kamu mencari generasi kami. Bisakah kamu meninggalkannya? Kamu akan memasak campuran dari bajingan-bajingannya. Aku berbicara atas nama Tuhan. Name of God. Aku berbicara atas nama Tuhan, supaya aku bisa mengganggumu lagi di jalanan. Apakah kamu punya? Tidak, tunggu sebentar. Aku cinta kamu. Tapi yang ini bagus. Yang ini untuk jalan. Jalan untuk strata. Kita bisa melakukan segalanya. Segalanya? Aku tidak mau berfoto. Aku tidak mau melakukannya. Maaf. Tapi kamu menyentuhku dan aku tidak mau. Jadi, jika kamu ingin anak perempuanmu mengalami hal-hal seperti itu, pergilah ke Eropa. Jika kamu ingin dilecehkan, jika kamu ingin diserang, jika kamu ingin merasa tidak aman, pergilah ke Eropa. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.